Oke, halo guys. Baik, di sini kita buka saja Proteusnya. Baik, tapi sebelum itu karena di sini saya lagi makan ya guys, ini makan mie. Saya makan mie dulu ya guys. Oke. Oh ya guys, by the way, mie-nya ini enak banget nih. Nah. Oh ya guys, ini mie-nya dari persediaan stok saya karena saya sudah nyetok mie ya. Di sini udah mulai isolasi karena corona itu. Jadi perbanyak makan Indomie guys ya. Stay safe. Oke guys, nggak usah pakai guys ya, teman-teman aja teman-teman. Oke, saya sudah makan Indomie tadi sudah selesai, jadi langsung aja menuju ke rangkaian. Saya akan membuat rangkaian untuk operasional amplifier. Seperti itu. Oke, jadi saya akan membuat jenis operasional amplifier yaitu inverting jenis inverting, yang mana pada bagian positifnya itu adalah yang terhubung dengan si groundnya atau kaki positif dari IC-nya terhubung dengan ground. Oke, di sini saya memakai signal generator sebagai fungsinya itu saya ingin memakai 50 Hz dan untuk VPP-nya saya ingin 6 volt. Setelah itu voltnya hanya butuh 3 karena ini arus AC. Seperti itu. Kita oke saja, dicek kembali sudah pas seperti yang kita mau. Lalu di sini untuk device saya menggunakan yang namanya IC LM741. IC LM741 ini. Oh, tidak pakai IC 741. Satu aja seperti ini. Nah, ini adalah operasional amplifiernya ya, yang terdapat 7 kaki. Oke, nah berarti setiap kaki yang di sini itu mempunyai penjelasannya masing-masing. Untuk kaki 6 itu adalah input, kaki 4 dan kaki 5 itu adalah input tegangan, yang mana 4 itu adalah input negatif dan 7 itu adalah input positif. Dan sebenarnya ada kaki yang lainnya itu untuk offset ataupun 5, ada kaki 51 itu untuk offset 0 ketika atau gunanya ketika inputnya 0 maka outputnya juga akan 0 itu. Lalu untuk kaki 2 dan 3 itu adalah inverter dan non inverter ya. Lalu di sini saya juga kasih resistor. Saya makainya pakai yang generik saja karena rangkaiannya juga tidak terlalu rumit. Saya akan taruh di sini. Saya memakai dua resistor di sini. Oke. Untuk resistor pertama yang terhubung dengan kaki inverter saya memakai 1K. Lalu yang kedua saya memakai 4K7 atau 4700. Nah, seperti ini. Gunanya resistor di sini itu adalah sebagai pembagi tegangan agar tegangan yang terbagi ke ataupun tegangan yang masuk ke IC-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu untuk mengukur saya pakai oscilloscope di sini. Nah, di sini langsung saja oscilloscope-nya hubung ke output dari si IC ini. Lalu untuk kaki A dari oscilloscope ini terhubung ke awal dari signal generator. Nah, mengapa seperti itu? Karena untuk nanti biar kita lihat analisanya, perbedaannya dari sebelum dan sesudah ia masuk melewati IC. Terus saya melihat tegangannya seperti itu. Lalu untuk kaki yang di sini juga bisa memakai pembagi tegangan di sini agar mempengaruhi outputannya menjadi lebih besar lagi.
yang di sini polaritas yang negatifnya kita hubungkan ke negatifnya juga. Nah, lalu di sini saya juga akan memakai AC voltmeter untuk nanti supaya teman-teman tahu perbedaannya bagaimana ya. Ini saya pasang 2 karena kita ingin lihat hasil sebelum dan sesudah. Lalu juga ditambahkan terminal untuk groundingnya di sini 1 AC voltmeter, dan jangan lupa di kaki 3-nya 1 karena ini merupakan rangkaian dari inverter. Ini di rotate aja supaya mudah melihatnya. Nah, ini terhubung ke sebelum dimasukin ke IC. Nah, ini AC voltmeter yang kedua itu setelah. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga masih ada yang kurang, yaitu terminal power untuk penambahan dari tegangan power supply. Nah, oke, ini dia. Kita memakai power ya, DC power. Yang keempat ini adalah negatif, dan yang kaki ketujuh ini adalah positif. Maka tulis saja positif 12 volt. Saya ingin menaikkan 12 volt. Sini juga minus 12 volt. Lalu kenapa ada plus, ada minusnya? Itu karena ini adalah sinyal yang AC. Karena juga saya ingin menaikkan ke dua dari polaritas, yaitu 12 untuk positif dan 12 untuk negatif. Maka saya pasang juga 2 di sini. Nah, kalau tidak percaya, kita tes saja dulu yang 12 voltnya ini. Seperti ini. Nah, kita tes seperti ini. Oke. Nah, ini akan keluar hasil dari AC voltmeternya masih sudah kelihatan ya. Tapi level dari si voltage-nya belum saya naikkan. Nah, kita atur dulu di oscilloscope-nya untuk channel C, matikan saja, C juga matikan saja. Ini dari ini. Biar dibagi menjadi 2. Nah, ini. Kalau begitu, ini bisa kita rubah tegangannya, dan range-nya juga bisa kita ubah juga. Nah, jadi ini range-nya supaya kelihatan lebih jelas. Nah, sini aja. Jadi range-nya ini adalah frekuensinya. Kita melihat satu divisi dari kotaknya ini itu adalah 1 Hz, satu gelombang ya, satu gelombang. Ini untuk menengahkan saja. Nah, seperti ini saja. Oke, nah bisa kita lihat jika saya turunkan levelnya, maka setelah saya naikkan, maka di sini polaritas dari positif dan negatifnya juga ikutan naik. Nah, bisa lihat di warna di channel B, karena channel B ini adalah output dari IC ini. Ini ya, outputnya. Nah, bagaimana jika yang minusnya saya rubah menjadi 2? Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang tadi saya ingin menaikkan kedua polaritas, yaitu positif dan negatif. Nah, jika saya hanya menaikkan yang positif lebih besar daripada negatif, maka hasil yang dikeluarkan juga yang positif akan lebih besar dibandingkan dengan yang negatif seperti ini. Nah, kalau dia 1 ataupun 2 seperti ini, yang mana juga masih dalam jangkauan si DC power supply 2 itu minus 2 volt. Nah, di sini gelombangnya masih sama rata atas dan bawah. Jika saya lebihkan jadi 4, nah di sini mulai muncul ketidaksetimpalan, yaitu positifnya lebih tinggi daripada negatifnya. Nah, jika diteruskan maka positifnya akan naik lebih jauh lagi sejumlah 12 volt, yang mana maksimal dari tegangan yang saya buat tadi 12 volt. Nah, seperti itu untuk inverter, itu menaikkan gelombang. Nah, lalu perlu diketahui juga untuk IC
amplifier LM741 ini memiliki maksimal input dari sini itu sejumlah kurang lebih maksimal 15 volt, dan penambahan power supply ke IC-nya yaitu kurang lebih minimal 15 volt. Namun saya di sini memakai 12 volt, yang artinya masih dalam jangka aman. Nah, lalu untuk berikutnya yang terakhir yaitu perbedaan dari volt sudah melewati IC amplifier dan sebelum melewati amplifier. Nah, di sini bisa ngelihat jika saya max, maka yang keluar adalah 3,5 volt. Karena yang tadi saya tulis di sini adalah 3 volt. Lalu kenapa sebelumnya ia masuk 0,74 volt, yang sedangkan saya masukkan di sini itu adalah 7 volt. Oh ya, maaf, tadi yang ini AC ya. Terus dia berjalan. Oke, udah selesai itu. Nah, itu karena di sini ini dia sudah ada tegangan yang diambil dari sini gitu. Nah, jadi dari sini itu adalah 3 volt, maka ia akan dibagi melewati resistor yang satu, resistor yang kedua, lalu dia melewati lagi IC. Nah, seperti itu. Jadi dia terpakai. Dipengaruhi juga oleh resistor 1 dan resistor 2. Maka jika kita ganti resistor ini menjadi 10K. 10K atau 10.000, yang mana hasilnya jika kita max, maka tegangan yang berada sebelum itu akan lebih besar daripada sesudah, karena resistor yang kita pasang ataupun hambatan yang kita pasang banyak masuk ke sini. Maka dari itu yang masuk ke IC-nya sangatlah sedikit. Ia tidak mendapatkan tegangan yang banyak. Seperti itu. Nah, itu juga menjelaskan kenapa di sini tegangannya lebih besar. Karena tegangannya diambil lebih besar atau lebih banyak yang disimpan ataupun lebih banyak yang melewati resistor tersebut dibandingkan IC yang di sini. Nah, seperti itu. Itu saja untuk penjelasan tentang operasional amplifier menggunakan IC LM741. Nah, di sini juga kenapa memakai IC? Itu karena IC itu mudah diatur ya. Kita bisa mengatur inputnya, kita bisa menaikkannya seperti ini tadi. Seperti ini, kita bisa menaikkan nilai input dari tegangannya seperti itu. Ya, itu saja. Sekian dari saya, Chandra. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Hati-hati akan virus corona. Jaga kesehatan.